Pada video kali ini gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan juga, termasuk klien-klien gue dan kalian sering tanyakan di DM Instagram gue di kolom komentar tentang daging ayam yang tidak boleh dicuci pada saat kondisi mentah. Nanti bakterinya akan lebih parah, menyebar, dan nantinya juga bisa mengkontaminasi barang-barang yang lainnya, sehingga kalian bisa terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Dan bagaimana penanganan daging-daging mentah yang benar untuk kita olah, di video kali ini gue juga akan jelaskan kepada kalian. Nanti kalian simak aja videonya sampai habis, gue jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali guys. Ini dia. Teman-teman bisa baca sendiri ya, artikel-artikelnya banyak banget di Google ya, tentang daging ayam yang tidak boleh dicuci pada saat kondisi mentah, karena bakterinya nanti akan menyebar dan bisa mengkontaminasi serta berbahaya buat tubuh kalian nantinya. Ya, kalian bisa baca di sini. Apakah artikel ini benar? Kita akan baca dulu teman-teman. Gua akan luruskan juga di sini teman-teman. Ya, gua akan baca satu artikel yang kurang lebihnya hampir semuanya sama lah ya, tapi gue baca aja salah satu contohnya. Perlu Anda ketahui bahwa mencuci daging ayam mentah tidak menghilangkan kuman sama sekali. Kita pun tahu ya, kita cuman kucek-kucek pakai air, kuman nggak bakal hilang. Nggak usah dikasih tahu, kita udah tahu ya. Hal ini justru beresiko menyebabkan kuman ke permukaan peralatan masak, perabotan dapur, serta membuat Anda beresiko terkena penyakit keracunan makanan. Ada beberapa jenis kuman yang terdapat pada daging ayam. Salah satunya adalah Campylobacter. Infeksi Campylobacter dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, demam, dan tubuh terasa lemas. Infeksi ini bisa berbahaya jika terjadi pada anak-anak, lansia, atau orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV, kanker, dan malnutrisi. Ya. Jika tidak diobati dengan baik, infeksi Campylobacter ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya. Infeksi pada tulang dan sendi, peradangan hati, sepsis, peradangan pada otot jantung, dan lain sebagainya. Infeksi Campylobacter juga bisa menimbulkan diare yang parah, sehingga penderita beresiko mengalami dehidrasi. Apabila terjadi pada ibu hamil, infeksi kuman ini bahkan bisa menyebabkan keguguran. Ya, jadi di sini ingin gue luruskan pada teman-teman. Kalau dari luar negeri, kalian bisa lihat sendiri, ketika mereka mengolah ayam, yang ayam potong itu ya, dari cara mereka memotong sampai menyimpannya jauh lebih higienis dibanding di Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ketika kalian beli itu kondisinya udah di plastik rapi dan jauh lebih bersih. Ketika kalian pulang ke rumah, nggak usah kalian cuci lagi juga nggak masalah, karena memang udah bersih. Tinggal kalian potong, kalian masak, olah. Kalau kalian nggak mau misalnya langsung olah, kalian taruh freezer, udah terbungkus rapi dan bersih. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia teman-teman ya, di Indonesia dan negara-negara lainnya juga masih banyak lah yang seperti Indonesia ya, kita nggak bilang Indonesia juga, di pasar-pasar tradisional daging ayam itu teman-teman digeletakin gitu aja teman-teman, ada lalat segala macam dan lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman ya. Yang nggak tahu itu lalatnya habis hinggap dari kotoran mana, dari mana hinggap ke daging ayam. Ratusan orang bahkan ribuan orang udah megang-megang tuh daging ayam tersebut. Ataupun jatuh kena pasir atau tanah merah segala macam, atau dilempar ke sana kemari, kita nggak tahu ya. Taunya udah kelihatan bersih aja tuh di meja ya. Nah, jadi gini lah teman-teman, kalau kita bicara tentang artikel ini, yang ditakutkan ini sebenarnya dari semua artikel yang gue baca, intinya ya, yang ditakutkan ini adalah kontaminasi dari air cipratan daging ayam yang kita cuci ya. Ketika kita mencuci ya kan, kuman bakterinya menyebar dalam air tersebut ya, termasuk di tangan kita juga ya. Kuman dan bakterinya menyebar di air rendaman tersebut, yang nantinya di baskom kita itu yang ditakutkan apa? Itu udah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri tersebut, yang ketika teman-teman habis bilas dada ayam tersebut ya, terus kalian tidak cuci tuh baskomnya atau tempat cuci buat ayam tersebut, tidak cuci, kalian langsung buat cuci sayur atau cuci makanan-makanan yang lainnya, ini akan mengkontaminasi makanan-makanan tersebut. Nah, begitupun dengan tangan teman-teman. Habis cuci daging ayam atau daging-daging yang lainnya, teman-teman tidak cuci tangan, sehingga bakteri-bakteri dan lain sebagainya menempel di tangan teman-teman. Ketika menempel, teman-teman nyomot makanan ini, makan ini, ya kan, masuk ke mulut. Atau teman-teman langsung megang bibir atau apapun itu, yang nantinya bakteri-bakteri tersebut masuklah ke tubuh teman-teman.
melewati perantara tangan teman-teman, ataupun cipratan-cipratan air atau kontaminasi akibat air rendaman tersebut ya ke makanan lainnya teman-teman. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Ini saran dari gue juga untuk para penulis-penulis artikel di Google ini ya. Mereka membaca satu penelitian atau studi, mereka langsung bikin artikelnya, mereka heboh-hebohkan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara soal science, bukan hanya science juga teman-teman, tapi logic juga kita harus pakai. Contohnya gini, gue akan tanya balik kepada mereka yang buat nulis ini ya. Contohnya gini, daging ayam gue beli di pasar, gak boleh dicuci misalnya. Kalau itu daging ayamnya ada tanah merahnya di sana, langsung gue masak gitu tanah merahnya, atau ada pasirnya di sana, langsung gue masak, ya harus kita cuci lah teman-teman ya. Jangan sampai kita terpaku hanya dengan sains juga teman-teman, tapi logik juga harus kita pakai gitu loh. Yang ditakutkan di sini, daging ayam tersebut rendamannya mengkontaminasi perabotan-perabotan atau makanan-makanan lainnya melewati cipratan atau tangan kita. Kalau kita cuci bersih perabotan-perabotan yang sehabis kita cuci daging-daging tersebut, cuci tangan sehabis mengolah, sehabis memotong, itu selesai teman-teman. Semua daging-daging mentah pun memang sudah banyak bakteri-bakterinya di sana teman-teman. Ya, ketika itu diolah dengan matang, bakteri-bakteri tersebut akan hilang teman-teman. Kalian gak usah khawatir. Jadi kalau kalian mau cuci pun silakan, tapi harus hati-hati juga teman-teman. Ketika kalian habis mencuci daging ya, kalian cuci tangan teman-teman ya. Habis kalian motong-motong daging, kalian cuci tangan. Simpelnya seperti itu. Ini tips dari gua. Daging apapun itu ya, kita nggak bicara cuma ayam, mau sapi, mau ikan dan lain sebagainya, cuci tangan, selesai teman-teman. Gunanya untuk apa? Biar virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya yang ada di tangan kalian itu matilah, ibarat katanya begitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kalian habis rendam daging ayam ya, baskomnya yang habis kalian pakai atau tempat yang buat rendamnya tersebut kalian cuci bersih. Jangan langsung buat pakai cuci makanan yang lainnya. Simpelnya seperti itu ya, karena itu udah terkontaminasi oleh virus, bakteri dan lain sebagainya di dalam sana yang kita nggak tahu lah gitu ya. Dan begitu pun dengan cipratan-cipratan, ketika kita cuci kan ada cipratan-cipratan, jangan sampai terkena perabotan-perabotan dapur kalian atau muka kalian atau lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Cuci dengan santai aja teman-teman, nggak usah terburu-buru ya. Kalaupun kena misalnya piring di samping kalian, kalian cuci aja piringnya, selesai. Nah, ketika kalian habis cuci daging ayam tersebut, kalau kalian mau langsung olah, kalian potong-potong, langsung masak sampai mateng, itu kuman bakterinya semuanya akan hilang ya. Kalau kalian nggak mau langsung olah ya, tinggal kalian tiriskan, masukkan plastik, kalian taruh freezer, selesai. Buat para penulis-penulis di sini juga ada beberapa yang nggak kasih solusi juga ya. Ini juga harus diluruskan. Jangan sampai cuma diheboh-hebohkan, kalian baca dari satu studi mana langsung kalian buat artikelnya. Harusnya ketika kalian membaca studi apapun itu, jangan sampai kalian telan mentah-mentah juga terus kalian tulis di artikel tersebut gitu loh. Logik juga harus kalian pakai, narasumber yang jelas dan berkompeten juga harus kalian tanya gitu loh. Jangan sampai kalian wawasannya juga nggak seberapa, kalian tahu cuman karena baca 1-2 sumber langsung kalian tulis seperti itu. Tapi ada beberapa artikel yang bagus juga, mereka kasih solusi dan lain sebagainya. Jadi itu video gue kali ini, semoga itu bisa mengedukasi kalian semua, mengedukasi masyarakat semua menjadi jauh lebih cerdas teman-teman. Sampai ketemu di next video, bye bye. Dan bagi kalian juga mau bimbingan online sama gua program kalian secara langsung privat via WhatsApp, kalian bisa hubungi Instagram gua di bawah ini, Homido Production. Kalian langsung DM gua aja teman-teman, tanyakan slotnya masih ada apa enggak. Dan yang perlu kalian garis bawahi juga, semua program online coaching gua satu sama lain itu programnya akan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kita akan custom sesuai kebutuhan mereka, karena badan setiap orang itu pasti akan berbeda-beda satu sama lain, sifatnya tidak akan sama, aktivitas mereka pun akan berbeda-beda satu sama lain, usia dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa
bisa pakai satu program untuk semuanya teman-teman. Sehingga gue akan menganalisa badan kalian untuk menciptakan program yang tepat untuk diri kalian. Dan gue juga akan undang kalian di grup VIP Telegram gue. Di sana gue akan mengedukasi kalian tentang fitness, seputar kesehatan dan lain sebagainya. Akan banyak informasi-informasi yang tidak akan pernah gue share di YouTube, hanya di grup VIP gue. Dan gue jamin kalian juga akan terinspirasi dan termotivasi ketika kalian berada di grup VIP gue, karena kalian bersama ratusan para kalian gue, manusia-manusia yang luar biasa dari berbagai macam penjuru teman-teman. Dan kalian tidak akan menyesal sama sekali ketika kalian berada di grup VIP gue. Jadi tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian semua di online coaching gue. Langsung DM gue untuk info, slot, dan harganya teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.